Baik, tingkatan-tingkatan seseorang di dalam membaca Al-Quran. Ya, hadis ini merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Abu Daud halaman 4662. Imam Al-Mungdiri mengatakan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi hadis ini merupakan hadis yang sahih, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mathalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah." Jadi perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an itu seperti perumpamaan utrujah. Apa itu utrujah? Utrujah itu semacam ya buah jeruk, ya, semacam buah jeruk yang elok, ya, tampaknya, kemudian harum baunya dan manis rasanya. Jadi ya keimanan itu seperti rasa manis yang ada pada ya buah yang segar itu tadi. Maka ketika seorang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka orang tersebut ya memiliki ya kelebihan yang sangat luar biasa. Nah, orang yang beriman dan membaca Al-Qur'an maka seperti buah roihanah ini, seperti buah utrujah ini. Jadi apa, dia bisa memberikan kebaikan untuk dirinya sendiri dan juga kebaikan untuk orang lain, karena dengan Al-Qur'annya itu dia mengajarkan ya kebaikan kepada orang lain. Sedangkan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti perumpamaan kurma. Ta'muha thayyibun wala rihalaha. Kurma itu Masya Allah ya tidak memiliki bau, akan tetapi rasanya manis. Wa matsalul fajir alladzi yaqra'ul Qur'an kamatsalir raihanatu. Dan perumpamaan orang fajir, ya. Orang fajir itu orang yang banyak berbuat dosa. Kemudian dia membaca Al-Qur'an itu seperti buah raihanah. Rihuha thayyibun wa ta'muha murun. Ya. Jadi apa? Baunya harum namun rasanya pahit. Seperti jeruk purut yang masih muda itu kan gitu ya. Itu kalau kita belah yang kita cium, wah itu rasanya baunya segar gitu. Tapi kalau dimakan itu pahit dan kecut gitu. Itu seperti perumpamaan orang fajir yang dia membaca Al-Qur'an. Sedang perumpamaan ya orang fajir, orang yang buruk ya dan tidak membaca Al-Qur'an seperti perumpamaan buah pari yang tidak ada baunya dan juga rasanya pun pahit. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis ini ya tentang perumpamaan ya berkawan dengan orang-orang yang soleh, yaitu seperti perumpamaan ya berteman dengan penjual minyak wangi. Ilam yusibka minhu syai'un asobaka min rihihi. Ya, kalau kemudian apa engkau tidak mendapatkan minyak wangi darinya, engkau akan mendapatkan bau harum dari penjual minyak wangi tersebut. Sedangkan perumpamaan ketika kita berteman dengan orang yang buruk itu seperti berteman dengan pandai besi, ya. Kalau apa engkau tidak terkena apinya, minimal engkau ya akan mencium bau yang tidak sedap darinya. Para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, hadis ini memiliki faedah yang sama dengan hadis sebelumnya, yaitu menjelaskan Al-Qur'an akan membawa dampak kebaikan untuk setiap orang yang membacanya. Baik orang mukmin bahkan orang munafik ya. Serta menjelaskan permisalan-permisalan orang yang membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, pokoknya Al-Qur'an itu dibaca oleh siapa saja itu akan mendatangkan kebaikan. Bahkan orang tidak beriman itu atau orang munafik gitu membaca Al-Qur'an akan mendapatkan kebaikan dari ya Al-Qur'annya itu. Faidah yang kedua, berteman dengan orang baik seperti berteman dengan penjual minyak wangi yang akan mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang akan didapatkan adalah sebagai berikut. Jadi ketika kita berteman dengan penjual minyak wangi, ya ada 3 kemungkinan yang akan kita dapatkan. Yang pertama akan mendapatkan hadiah minyak wangi darinya. Ya. Kita dikasih tuh minyak wangi. Oh ada kawan kita yang jualan minyak wangi, ya. Maka kemudian apa? Oh ada produknya minyak wangi terbaru kan gitu ya. Maka kemudian apa? Dikasih kita minyak wangi tersebut. Ya. Atau yang kedua kita nggak dikasih tapi kita beli ya dari orang tersebut. Ya akhi, ada minyak wangi terbaru apa ini? Oh ini bau kasturi misalnya. Kemudian kita membeli dari kawan kita tersebut.
Atau yang ketiga, dan jika tidak mendapatkan hadiah ya dan tidak membeli minyak wangi darinya, minimal akan mendapatkan bau harum darinya. Minimal kalau ada orang beli ya kemudian dibuka minyak wanginya kan ya sudah kita kena lah ya bau harumnya sedikit-sedikit tuh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berteman dengan orang baik. Ya, jadi apa? Faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berteman dengan orang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-199, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as-shodiqin. Dan ya bersamalah dengan orang-orang yang benar. Ya. Jadi luar biasa sekali. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita berkawan, agar kita bergaul dengan orang-orang yang benar. Maka diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wakunu, ya, dan jadilah engkau ma'as-shodiqin, bersama orang-orang yang benar. Jadi apa? Ya, ketika kita berkawan dengan orang yang benar itu perintah Allah. Dan berkawan dengan orang yang benar itu adalah apa? Bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Berteman dengan orang yang benar itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wakunu ma'as-shodiqin. Dan di antara tanda orang yang bertakwa, mereka berteman dengan orang-orang yang benar. Ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hati betul kita ya ketika memilih teman itu. Oh, kenapa sih ini kok bertemannya milih-milih? Ya memang betul, berteman itu harus milih-milih. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kunu ma'as-shodiqin. Bertemanlah ya dengan orang-orang yang benar. Almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi SAW. Seseorang itu berada di atas agama kawannya. Falyamdur ahadukum man yukhalil. Dan hendaknya salah seorang kalian itu melihat dengan siapa dia berkawan itu. Ya. Dan ketika kita berkawan dengan orang yang baik, maka kita akan menjadi baik. Ya, ketika kita berkawan dengan orang yang buruk, maka kemudian kita akan menjadi buruk. Su'ul khulqi yu'di. Ya. Jadi apa? Su'ul khulqi yu'di, ya sesungguhnya akhlak buruk itu menular. Sebagaimana akhlak baik itu juga menular. Dan begitu dahsyatnya kekuatan kawan ini, para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehidupan kita itu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang dan lain sebagainya, itu ya tidak jauh dengan kawan-kawan kita. Seorang yang berkawan dengan para dokter gitu, bergaul dengan guru-guru dokter gitu, 4 tahun, 5 tahun dia jadi dokter pula. Orang-orang yang masuk ke jurusan kedokteran itu, kenapa kok sampai menjadi dokter itu? Karena kemudian apa? Dia belajar kedokteran, satu gitu ya. Yang kedua, ya, yang paling berpengaruh adalah apa? Dia berada di lingkungan orang-orang yang memiliki ilmu kedokteran itu. Ya. Kawan-kawannya dokter yang dibicarakan itu dunia kedokteran, ya. Guru-gurunya pun para dokter, sehingga kemudian apa? 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun dia keluar jadi dokter. Orang kalau pingin pinter bisnis, apa yang harus ia lakukan pertama kali? Ya, kalau dia pingin sukses dalam bisnisnya, cari lingkungan para pebisnis itu. Lingkungan itu sangat penting sekali. Contoh para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pingin menghafal Quran 30 juz, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Menghafal Quran? Lah duduk di masjid menghafal, itu sulit itu. Apa yang perlu kita lakukan? Mencari bi'ah para penghafal Quran. Cari lingkungan para penghafal Quran. Cari pondok tahfidzul Quran gitu ya. Sehingga kemudian apa? Dia datang ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang menghafal Quran, bertemu dengan ustadz dan ustadzah yang hafal Quran. Setiap hari yang dibicarakan adalah hafalan Quran, murojaah, ziyadah, kan gitu ya. Ya, yang ia kaji adalah tajwid dan tahsin, tuhfatul atfal itu, matan jazari, ya, sanad hafiz, syu'bah dan lain sebagainya.
Ya, kemudian dia tumbuh di lingkungan seperti itu. Ya. Kalau dia mau tidur, yang ia tatap, yang ia lihat orang yang sedang melihat mushaf itu. Ya. Ketika bangun tidur, yang ia lihat mushaf itu, orang-orang yang menghafal Quran. Ya. Kesehariannya yang ia lihat adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran di situ. Maka 3 tahun, 4 tahun dia pun menjadi penghafal Quran. Ustaz, saya ingin menghafal Quran di mana? Ya sudah, sama menghafal di masjid, nggak mau masuk pondok itu. Sulit para umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena dia tidak berada di lingkungan ya para penghafal Quran. Nah, ini para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi para ummahat ini luar biasa, harus mencari lingkungan yang baik. Harus mencari lingkungan yang baik. Ya, dan para ummahat itu harus mencari lingkungan yang baik, harus mencari lingkungan Quran itu. Ya, kenapa Nabi SAW itu kan mengatakan itu? Ya sesungguhnya sebaik-baik tempat bagi wanita itu di mana, Umi? Di mana? Di rumahnya itu. Nah, kenapa kok kemudian sebaik-baik tempat bagi wanita itu di rumahnya? Nah, ya, pasti di situ ada ilahnya itu. Ya, di rumahnya, ya. Kemudian sibuk dengan apa di rumahnya itu? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat ya bagi seorang wanita yang terbaik adalah di rumahnya, dan kemudian di tempat yang paling privasi baginya itu. Ya, seperti ini ya perintah dari Rasul SAW. Kenapa kok kemudian ya sebaik-baik tempat bagi wanita di rumahnya itu? Berarti ciri-ciri wanita yang solehah itu adalah wanita yang betah tinggal di rumah. Jadi kalau ibu-ibu itu di rumah itu tidak betah itu. Nah, ini berarti kemudian belum munculin tanda kesolehahnya. Ya, jadi ciri-ciri wanita solehah adalah orang yang cinta dengan rumahnya. Apalagi kalau di rumahnya kemudian disibukkan dengan ibadah yang ia lihat mushaf Quran itu. Nah, kenapa para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wanita itu lemah hatinya. Kalau wanita itu sering pergi-pergi ya, kawannya banyak, sering bergaul kemana-mana itu. Kalau orang Jawa bilang jelang-jelangan itu ya, ya pergi ke sono, pergi ke sini kan itu. Ya kenapa? Wanita itu akan melihat ya segala sesuatu hiruk pikuk dunia itu. Oh mungkin pergi ke tempat kawannya, gitu. Oh kawannya lebih kaya, mobilnya lebih bagus. Akhirnya pulang kemudian timbul rasa iri. Oh pergi ke sana lihat sesuatu, pingin seperti itu kan gitu ya. Sehingga kemudian jiwa wanita itu rapuh itu. Ya, gampang kemudian terpengaruh gitu. Sehingga kemudian wanita kalau keluarnya banyak-banyak itu dia lihat ya berbagai macam gemerlapnya dunia ini, ketika dia pulang ya rumahnya sudah tidak menjadi surga baginya. Saya pingin rumah yang seperti itu dan lain sebagainya. Ya, maka tadi saya diantar sama 2 orang ustadz. Satu nyupir gitu, masih. Satu mau berangkat Yaman bulan September. Saya bilang itu sama beliau berdua. Besok kamu kalau nikah cari ya yang hafidhah itu. Loh kenapa Ustaz cari yang hafidhah itu? Supaya kemudian istri antum itu disibukkan dengan Quran. Ya maka wanita yang disibukkan dengan Quran itu ya, setiap hari Quran, baca Quran, murojaah kan gitu ya. Mungkin datang ke pondok nyimain Quran ya, yang ia tatap Quran itu. Sehingga kemudian pikirannya ndak aneh-aneh gitu. Ya, tapi kalau ya antum ya istrinya pergi kemana-mana kan gitu ya, bergaul ya ke Singapura kemana dan sebagainya, wanita karir dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah ini nanti kalau kau finansialnya tidak kuat ya selesai antum itu ya. Jadi kalau kemudian yang dilihat Quran itu nggak aneh-aneh itu permintaannya ya, sudah Quran itu ziyadah murojaah kan gitu ya, yang dilihat pandangin Quran terus itu. Kalau yang dilihat itu mobil baru milik kawan, besok minta mobil seperti itu kan gitu ya. Rumah yang lebih bagus, milih rumah yang lebih bagus dan lain sebagainya kan gitu ya. Nah ini maka kemudian Nabi SAW mengatakan ya sebaik-baik ya surga ya bagi seorang wanita adalah di rumahnya. Nah, maka para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sibukkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wanita yang tidak menyibukkan dirinya dengan ketaatan, maka dia akan disibukkan pikirannya dengan kemaksiatan. Ya. Jangan sampai kemudian kita kalah dengan pikiran kita sendiri. Ya. Dan di antara hal yang
paling penting untuk kemudian kita perhatikan adalah menjaga kedekatan kita dengan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, mencari sahabat-sahabat yang baik. Nah, ini kan luar biasa para umat. Pagi-pagi jam 8 sudah standby, duduk di Masjid An-Nur itu, ya, mendengarkan hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quranul Karim. Nah, kenapa kok kemudian hati kita ini tergerak seperti ini? Oh ya, ada kawannya yang sudah datang di sini kan gitu ya. Ketika saya datang di situ itu Ummahat itu sudah jam 8 sudah standby, motor sudah tersusun rapi, ya, kemudian siap untuk belajar hadis ya. Nah, ini kenikmatan yang sangat luar biasa para Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu nggak hanya dilihat dari materi saja, tapi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya untuk kemudian mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman baik ya yang kita miliki itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi pagi habis subuh saya mengisi kajian subuh, ya, setelah mengisi kajian subuh ya oleh takmirnya itu ya disediakan kopi itu. Ya, kopi anget gitu ya. Kemudian ada singkong goreng gitu ya. Kemudian ada ya pisang rebus. Setelah selesai kemudian ya karena saya tidak minum kopi kan gitu, saya cuma makan pisang rebus sama ya singkong gorengnya itu. Ya, kita duduk di situ ngobrol itu ya. Ya, jamaah sambil ngopi ya, makan pisang rebus, kemudian makan singkong goreng sambil ketawa kan gitu ya. Oh, ini suatu kenikmatan. Ya, maka ada salah satu jamaah yang bilang, Pak Ustadz, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Di pagi hari kita bisa datang ke masjid ini gitu ya. Kemudian kita bisa sholat berjamaah bareng ya, setelah itu kita masih bisa ngobrol minum kopi sambil makan singkong goreng tertawa kita. Ini sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan gitu. Tadi ketika para Ummahat itu masih bisa tersenyum, bisa tertawa, itu berarti apa? Ini suatu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang sedih hatinya itu pasti tidak bisa tersenyum itu. Ya, tidak bisa tertawa itu. Ya, sampai salah satu jamaah kita ada yang mengatakan itu. Ada Pak Fulan itu gitu ya. Itu susah sekali ya tersenyum kan itu. Sehingga kemudian saya pijitin kakinya, kemudian saya kasih candaan, kemudian dia tertawa terbahak-bahak gitu. Kemudian melihat kawannya ini tertawa, hatinya pun menjadi senang gitu. Nah, para Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang berteman dengan orang-orang yang baik, maka akan menjadikan diri kita semakin baik. Ya, dan kawan-kawan yang baik akan memberikan syafaat bagi kita pada hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, uhibbus solihina walastu minhum. Sungguh aku mencintai orang-orang baik. Aku mencintai orang-orang soleh walastu minhum, padahal aku bukan bagian dari mereka. Asa an anala bihimus syafa'ah, karena apa? Ya, aku berharap dari mereka orang-orang baik itu kelak pada hari kiamat ya aku mendapatkan syafaat dari mereka. Ya. Oh, ini bukan orang baik, ini enggak ada di surga. Namun dulu ya sering bareng dengan orang-orang baik maka diberikan syafaat. Sedangkan ya berteman dengan orang yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Ya, kita bukan mengolok-ngolok pandai besi ya, tukang las itu bukan ya. Yang akan mendatangkan keburukan. Keburukan yang akan didapatkan adalah sebagai berikut ini. Ketika berteman dengan pandai besi, gitu ya. Ya, jadi jangan sampai kemudian, oh ini suami saya Pak Ustadz ini pandai besi, ini Pak Ustadz berarti buruk, bukan ya. Nah, itu perumpamaannya saja. Kalau kita berteman dengan pandai besi, badan atau bajumu akan terbakar api yang pertama. Badan atau baju kita terbakar api. Yang kedua, jika badan dan bajumu tidak terbakar, api minimal akan mendapatkan bau asap yang tidak sedap darinya. Itu para wahab. Ya, kalau kita berteman dengan orang buruk itu ya pokoknya sudah, pasti kita akan mendapatkan keburukan. Lah Ustadz, bagaimana? Kita nggak boleh kenal berarti sama orang-orang yang buruk? Boleh. Ya, kita boleh berkenalan dengan dia gitu. Ada tetangga kita ini Pak Ustadz ini buruk ini kan dan lain sebagainya. Ya boleh kita menyapa dia, namun kita tidak akan menjadikan orang yang buruk ini sebagai teman akrab kita. Ya, kenapa? Karena nanti lama kelamaan akan ya kena virus itu. Virus itu apa sih para Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Virus itu sebenarnya sesuatu yang bisa menyebarkan gitu ya. Ya. Ketika para Ummahat sedang membuka status milik kawannya gitu. Ya, kemudian apa? Statusnya itu menjengkelkan, ibu-ibu ikut jengkel kan gitu ya. Itu berarti ibu sedang kena virus itu kan ya. Nah, maka para Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya jarang itu buka status-status orang itu. Saya mau aja mengupload kebaikan itu, tapi saya tidak mau melihat status orang. Ya, kenapa? Takut kena virus itu kan ya. Nah,
Jadi apa? Ketika kemudian ada orang baper kan gitu ya, kemudian apa nulis di status, nanti kita ikut baper pula itu. Ya. Ada beberapa kawan itu ya. Ya kalau di sosmed itu suka mengunggah ya, sesuatu yang khilaf ya di dalam masalah agama itu. Ya, khilaf antara Asy'ariyah ya dengan apa namanya Hambaliyah kan gitu ya. Wah, ini sudah ini. Yang diposting itu terus kan gitu ya. Ya. Padahal hari ini kaum muslimin ini sedang dihabisi itu. Ya, kita masih kemudian apa? Ya berdebat ya dalam masalah-masalah furuk saja. Ya, berdebat dengan problematika yang memang kemudian apa sudah diperdebatkan oleh para ulama ya di zaman dulu itu. Ya. Nah, ini maka kemudian apa? Kalau kita hari ini debatnya masih kemudian apa? Ya, seputar perdebatan yang sudah menjadi khilaf para ulama ratusan tahun yang silam. Ya, kemudian kita masih kemudian berdebat tentang masalah nawaitu atau tidak nawaitu kan gitu ya. Ya kalau bismillah itu jahr apa sir gitu. Itu ketinggalan zaman para ummahat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kemudian boleh secara ilmiah gitu. Ya hari ini kemudian apa? Masya Allah kaum muslimin diuji dengan ujian yang sangat luar biasa. Kita masih kemudian memperdebatkan masalah yang memang sudah menjadi ranah khilafiyah. Baik para ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya demikian ya. Jadi apa? Faedah hadisnya, kita harus menjadi ahlul Quran, kemudian kita harus berteman dengan orang-orang yang baik. Tafadhol, hadis ketujuh.